Pertanyaan selanjutnya dari SHNT Harianja. Oke. Gimana nih baca, Sinta mungkin ya, atau Santi namanya, I don't know. Dia nanya gini, "Hai kak, maaf banget kalau pertanyaan aku menyinggung. Aku habis lihat foto orang yang nge-DM kakak dan aku jadi mau tanya lagi. Sebenarnya kakak jadi banyak followersnya itu gimana kak? Terus pernah ngerasa minder nggak kak karena punya badan plus? Dan gimana caranya kakak ngebangun kepercayaan diri dan berani tampilin diri kakak di publik?" Maaf banyak nanya kak, terima kasih. Oke, awal banyak followers mana ya? Lupa. Oh mungkin karena gue suka upload tentang makeup-makeupan, kan gue juga suka lip swatch gitu, tentang lipstick-lipstickan. Terus mungkin jadi banyak yang suka, tertarik sama feed Instagram gue, terus mereka pada follow. Dan mungkin beberapa bulan belakangan ini gue juga rajin OOTD alias outfit of the day, jadi foto seluruh badan. Dan ya mungkin dari situ semakin banyak yang follow gue karena mereka kayak entah penasaran atau emang cuma sekedar pengen tahu sih kayaknya. Jadi mulai dari situ banyak followersnya. Terus pernah nggak ngerasa minder karena punya badan plus? Minder sih nggak, serius sama sekali nggak, karena buat apa minder gitu kan. Cuman yang agak keselnya kayak misalkan gini, kalau lo lagi ada di suatu acara bareng cewek-cewek, mereka ngomongin tentang berat badan, kayak nih bentuknya tuh kurus gitu, maksudnya tuh proporsional menurut gue ya, bentuknya tuh tubuhnya tuh proporsional gitu. Cuman suka komplain, aduh lengan gue gede banget, aduh perut gue gendut banget, buncit banget, aduh pipi gue tembem banget, apalagi tuh, aduh betis gue kayak Talis Bogor. Maksudnya kayak lo nggak bersyukur sama diri lo. Gue aja yang gendut tapi gue bersyukur gitu, gue masih bisa hidup sampai saat ini, gue masih bisa beraktivitas, gue masih bisa ngelakuin apa yang gue suka, gue masih dapat kerjaan, gue masih punya temen-temen, gue masih punya orang yang sayang sama gue, termasuk keluarga gue. Jadi ya kenapa harus komplain sih sama diri lo sendiri? Ya maksud gue ya syukuri aja apa yang ada sih. Dan kalau minder, gue dari kecil diajarin sama nyokap gue untuk nggak pernah dan nggak boleh minder apapun alasannya. Jadi sama nyokap gue ya walaupun gue badannya gede tapi gue harus tunjukin kalau gue berprestasi, tunjukin kalau gue percaya diri, tunjukin kalau gue bisa menarik atensi orang-orang, dan tunjukin kalau gue bisa tahan sama bulian orang-orang gitu sih. Dan gimana caranya ngebangun kepercayaan diri, berani tampilin diri ke publik? Basically gue orangnya suka banci tampil sih. Gak ada yang bercanda. Basically ya itu, awalnya gue memberanikan diri untuk tampil di depan publik karena ya gue pengen tahu apa yang publik bilang tentang gue gitu. Jadi kayak apa ya, kayak tes ombak gitu sih sebenarnya awalnya. Gimana nih opini orang-orang kalau ada orang gendut tampil di depan, kalau ada orang gendut eksis, kalau ada orang gendut mau OOTD seluruh badan, apa sih komentar orang-orang. Sebenarnya gue penasaran itu aja sih, apakah ada yang ngebully gue, apakah ada yang komentar negatif tentang gue. Ya itu sih memang some of them still done that until now. Tapi ya most of them sih mereka lebih ke kayak seneng karena gue suka upload foto, terus gue suka apa ya istilahnya sih, katanya mereka gue menginspirasi, gue bisa memberikan mereka kepercayaan diri, bisa lebih lebih berani tampil lah gitu. Jadi kalau sekarang gini, kalau misalkan gue nggak berani tampil di depan publik, mungkin gue nggak akan dapat kerjaan yang sekarang ini gue jalanin. Mungkin juga gue nggak akan bisa dipanggil pemotretan sama majalah, gue nggak akan diajak gue nggak ditawarin jadi model photoshoot sebuah online shop. Dan mungkin juga ya gue nggak eksis di sini tuh. Jadi nggak ada gunanya minder, nggak ada gunanya takut, nggak ada gunanya menyalahin diri sendiri karena badan lo gendut. Intinya sih just be yourself, tunjukin diri lo apa adanya, oke?
Dan pertanyaan selanjutnya dari Erin Sweet Yerin. Kak, kalau cewek gemuk pakai overall pantas nggak? Maaf aku tanya, abisnya takut nggak cocok. Menurut gue sih cocok-cocok aja ya. Tapi lo lihat dulu model overall seperti apa. Kalau misalkan lo coba dan agak membuat badan lo jadi terlihat lebih besar sih, sebaiknya mungkin pilih pilih model overall yang merampingkan gitu. Misalnya kayak nggak terlalu besar di bagian bawahnya, atau misalnya ada aksen pita-pitanya, atau misalnya pilih modelnya yang kayak A-line aja gitu. Terus pilih yang bagian perutnya nggak terlalu ngepas. Menurut gue sih pasti cocok-cocok aja. Jadi sekarang gini, kalau misalkan kita punya badan gendut, lo bebas bereksperimen karena kita sama kan dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hal fashion, lo bebas bereksperimen mau pakai baju apapun, silahkan saja, asal lo percaya diri. Tapi kalau misalkan lo terlalu minder atau justru lo terlalu over percaya diri, itu dilihatnya juga nggak enak sih. Jadi pakailah baju yang senyaman kamu. Itu sih kalau dari gue. Oke, ada yang tanya lagi, namanya akunnya EKPTR, mungkin namanya Eka Putri atau siapa kali gitu ya. Malam Kak Intan, aku boleh nanya nggak, untuk yang punya bibir dengan bagian pinggir-pinggirnya ataupun gimana sih maksudnya, untuk yang punya bibir dengan bagian pinggirnya bawah ataupun atas oke. Jadi mungkin untuk yang punya bibir bagian atas atau bawah yang pinggirnya hitam, itu lebih baik pakai lipstick apa ya? Ngerasa susah sendiri kalau pakai lipstick kayak nggak enak gitu. Atau ada cara lain nggak sih Kak biar enak pakainya dan hitamnya nggak kelihatan? Kalau misalkan bagian pinggirnya udah hitam, coba lo rajin scrub bibir. Jadi caranya tuh ini sih cara gue, dan gue tuh selalu melakukan ini setiap hari biar bibir gue nggak hitam. Jadi setiap lo mandi atau setiap lo sikat gigi, habis sikat gigi lo kumur-kumur, sikatnya tuh jangan langsung dibilas, tapi lo sikatin juga ke bibir. Jadi dari pinggir, atas bawah, di tengah, dan itu tuh secara nggak langsung kayak eksfoliasi, ngangkat kulit mati di bibir lo. Jadi bibir lo nggak cracking. Kalau pakai lipstick matte tetap bagus. Terus secara perlahan mungkin bisa mengangkat hitam-hitam yang ada di pinggiran bibir lo gitu. Kalau untuk lipstick sendiri mungkin stick to warna-warna yang biasa dipakai ya, merah, coklat muda, atau cari yang warnanya yang senada sama bibir lo, tapi agak ditebelin lagi di bagian pinggirnya gitu, biar bibir hitamnya tuh nggak terlalu kelihatan. Kalau dari gue sih itu. Oke, ada yang nanya lagi nih, agak lebih asmara nih sih kayaknya, dari Putri Adlia. Maaf ya Kak, sebelumnya mau tanya, aku kan punya badan gendut. Aku masih SMA Kak, terus banyak orang yang bilang kalau gendut itu jelek, cowok nggak ada yang mau deket, gendut itu nggak bisa apa-apa dan cuma bisa makan aja, dan ejekan lainnya. Kakak berdua, oke, aku berdua. Oh, dia message gue bareng sama Tira. Halo Tira, Tira Emon. Kakak berdua pernah nggak dapet ejekan kayak gitu? Tolong ya Kak, share pengalaman kakak ke aku. Ya pernah lah, pernah banget. Bahkan yang kayak lebih menyakitkan pun tuh ada gitu. Cuman gue nggak ngerasain ini di SMA sih. SMA tuh temen-temen SMA gue baik-baik. Kalau temen-temen SMP gue ya biasa aja lah ya. Gue juga nggak terlalu dekat sama temen-temen SMP gue. Temen SD, namanya anak SD kan, waktu itu masih suka kata-kataan, bullying itu pasti ada. Jadi ya pernah nggak ada cowok yang mau deket. Masa sih? Nggak, pasti ada kok, pasti ada. Mungkin ya lo lagi galau aja kali, tau deh. Atau lo lagi ngerasa hidup lo at the lowest point, jadi lo ngerasa cowok nggak ada yang mau sama lo, terus gendut itu nggak bisa apa-apa. Emang lo nggak bisa apa-apa? Lo nggak bisa belajar, lo nggak bisa berprestasi gitu? Enggak kan? Ya lo harus buktiin kalau cewek gendut seperti kita punya prestasi, smart,
dan bisa menginspirasi. Jadi lo nggak perlu takut kalau nantinya nggak akan ada cowok yang ngedeketin lo, karena jodoh nggak kemana, sis. Oke, pertanyaan terakhir, karena kayaknya gue udah banyak banget ngomong, dari @nshovr. Kayak gue gak tau gimana caranya bacanya. Kak, mau nanya dong, gimana ya biar cowok suka dengan kita secara badan kita overweight? Makasih kak. Gimana caranya cowok suka sama kita karena meskipun badan kita overweight? Oke. Itu pun yang gue pikirkan ketika gue masih duduk di SMA, di bangku SMA dan bangku kuliah. Gimana sih caranya biar cowok-cowok ada yang ngedeketin gue, sedangkan temen-temen gue yang lain udah punya pacar tapi gue masih jomblo gitu kan. Pikiran itu sih pasti ada banget. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, menurut gue hal seperti itu udah bukan jadi bukan jadi life questions gitu. Karena kalau memang ada cowok yang suka sama lo, mereka nggak akan lihat dari fisik lo, mereka nggak akan lihat dari berat badan lo, dan mereka lihat dari sini, dari hati lo, dan dari sini kepintaran lo, kecerdasan lo smart. Jadi kalau dari gue pribadi, like I don't have tips to attract man, sama sekali nggak ada. Jadi yang bisa gue saranin adalah just be yourself. Be yourself, tunjukin diri lo apa adanya. Tunjukin kalau lo berprestasi. Tunjukin juga kalau lo mampu menonjol dalam arti lo bisa melakukan kegiatan yang menarik perhatian dia gitu. Misalkan dia suka main musik, ya coba aja lo deketin dia, mulai dari ngomongin kegemarannya tentang musik, band apa yang dia suka, penyanyi siapa yang dia idolain, atau misalnya dia suka baca buku, lo bisa tanya buku apa yang sering dia baca. Kayak mulai ngobrol dari hal-hal kecil aja sih. Menurut gue sih itu seiring dengan berjalannya waktu itu akan menarik atensi si doi, asik. Menarik atensi dia, dan lo nggak usah minder, nggak usah mencoba untuk jadi siapa-siapa, tapi mencoba jadi diri lo sendiri aja. Oke, itu semua tadi pertanyaan yang udah gue jawab. Maaf banget kalau ada pertanyaan yang kelewat atau nggak sempet gue jawab, tapi don't worry karena gue akan bikin video Q&A part 2. Jadi nanti gue akan posting di Instagram dan lo bisa tanya apapun, mau tentang beauty, tentang lipstick, tentang berbadan gendut, seputar cewek berbadan gendut, tips and trik pakaian. So thank you so much for watching and I hope you enjoy my video. Dan kalau lo suka sama video gue, please click thumbs up dan jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa juga tonton video gue yang lainnya. Gue ada makeup tutorial, ada speaking in Korean juga ada. So make sure you check it. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!